Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang bab keutamaan berharap kepada Allah dari kitab yang ditulis oleh ulama dari Damaskus, yaitu Imam Nawawi, dengan kitab yang terkenal Riyadhus Shalihin. Sebelum hadis tentang berharap kepada Allah, keutamaan berharap kepada Allah, pengarangnya itu Imam Nawawi mengawali dengan menulis surat Al-Mu'min ayat 44 dan 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Artinya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Kemudian pengarang mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, wallahi Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Muttafaqun alaih. Artinya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi, muttafaqun alaih, aku adalah menurut persangkaan hambaku, ana 'inda dzanni 'abdi bi, dan aku selalu bersamanya kapan saja ia menyebut namaku. Demi Allah, sungguh Allah lebih gembira lantaran tobatnya seorang hamba daripada seorang di antara kalian yang menemukan kendaraan yang hilang di padang yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Jika hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku, kata Allah, mendatanginya dengan bergegas. Muttafaqun alaih. Ini adalah lafaz salah satu riwayat Muslim, dan penjelasannya telah disampaikan pada bab sebelumnya. Di dalam kitab As-Sahihain yang digunakan lafaz hina yadhkuruni, ketika ia menyebut namaku, hina, pakai kata hina. Sedangkan dalam riwayat ini dipakai lafaz atau kata haitsu. Haitsu artinya kapan saja, namun keduanya sama-sama sahih, sama-sama kuat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid, bab firman Allah, dan Allah mengingatkan kalian akan siksanya, dan diriwayatkan dalam
Imam Muslim dalam awal kitab tobat bab motivasi tobat dan senang terhadapnya. Kemudian ada penjelasan kata dari hadis ini, yaitu inda dzanni abdi bi, menurut sangkaan hambaku kepadaku. Itu artinya inda dzanni abdi bi, ya. Jadi apa? Aku menurut Allah adalah menurut perasaan persangkaan hambaku sendiri, ya. Jadi maksudnya di dalam pengharapan rahmat dan ampunan, ya, menurut sangkaan hambaku kepadaku. Dalam hal apa? Dalam soal mengharap rahmat dan ampunan. Kata zon, ya, persangkaan, berarti lebih dekat kepada keyakinan. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah keyakinan. Sementara kata wa ana ma'ahu, artinya aku bersamanya. Allah Maha tahu tentang kebersamaannya ini. Sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah rahmat, taufik, pertolongan dan kemenangannya. Jadi rahmatku, ya, bersamanya, taufik, pertolongan dan kemenangan selalu bersamanya, ya. Sedang yang kata afrahu dalam hadis ini artinya afrahu, lebih gembira. Gembira adalah salah satu sifat Allah, dan dia Allah lebih tahu akan hakikatnya. Sebagian ulama mengatakan lebih banyak ridho dan menerima. Lebih gembira itu maksudnya lebih banyak ridho dan menerima. Terus kemudian ada kata dolatahu. Dolatahu kendaraannya yang hilang dengan membawa bekal dan minumnya. Sedangkan kata yang terakhir dalam hadis itu adalah bil falahi, tanah yang tidak ada artinya. Jadi arti dari hadis tadi adalah Allah berfirman, aku adalah menurut sangkaan hambaku dan aku selalu bersamanya kapan saja ia menyebut namaku. Demi Allah, sungguh Allah lebih gembira lantaran taubatnya seorang hamba daripada seorang di antara kalian yang menemukan kendaraan yang hilang. Kendaraan isinya perbekalan makanan dan minuman serta perlengkapan lain tuh yang hilang di padang luas dan ditemukan. Itu Allah lebih gembira kalau ada orang yang taubat kepada Allah daripada gembiranya, lebih gembira daripada kalian gembira waktu menemukan onta yang dicari ketemu dengan membawa perbekalan. Itu kan gembira, tapi Allah lebih gembira kalau ada orang yang hambanya yang taubat. Barang siapa mendekatku kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekatku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatangi hamba itu dengan bergegas. Jadi mutiara hadis itu ada satu. Pertama, hadis itu adalah motivasi untuk berbaik sangka kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kasih sayang Allah, segera bertobat dan memperbanyak amal soleh. Itu mutiara hadis dari Rasulullah yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, mutiara hadis yang kedua, kegembiraan Allah. Isinya dari hadis itu yaitu kegembiraan Allah lantaran tobatnya seseorang hamba yang kembali tobat kepada Allah, padahal Allah berada di makam rububiyah itu menurut hamba yang berada dalam makom kelemahan, dan ubudiyah untuk segera bertobat dan bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua masih tentang keutamaan berharap kepada Allah. Hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Jabir mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
3 hari sebelum wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslimun. Artinya, janganlah seseorang dari kalian itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan kata dari hadis Jabir radhiyallahu anhu adalah la yamutanna, artinya janganlah ia meninggal. La yamutanna maksudnya hendaklah ia menjaga agar tetap dalam kondisi ini, kondisi beriman pada saat kematian datang merenggut jiwanya. Yuhsinu dzanna artinya meyakini bahwa Allah merahmatinya dan memaafkannya. Mutiara hadis dari hadis Jabir: 1. Peringatan agar tidak berputus asa, anjuran untuk selalu berharap, khususnya ketika ajal telah dekat. Dan mutiara hadis yang kedua, di dalam kondisi sehat hendaknya seorang muslim menguatkan sisi rasa takut kepada Allah, karena rasa takut kepada Allah itu akan memengaruhinya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Itulah dua hadis tentang keutamaan berharap kepada Allah. Moga-moga tulisan atau karya dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bisa memandu jiwa-jiwa kita yang resah, yang gelisah, yang merasa jauh dari harapan, dan kembali selalu berharap kepada maafnya Allah, berharap kepada kasih sayang Allah, dan berharap kepada pertolongan Allah dengan selalu berbaik sangka kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.